warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salah satu siswa untuk memimpin doa siswa kelas. Semua siap. Doa mulai. Doa selesai. Selanjutnya saya akan cek kehadirannya dulu. Adelia, Ajeng, ada? Aji Reno, Alif, Alifa, Amelia, Hadir. Angga, Anissa, Hadir Pak. Aprilia, Hadir Pak. Bunga Citra Lestari, David, Dimas Hoki, Faris, Fauza, Ika Nur Hayati, Hadir. Ilham, Inggi, Hadir. Iqbal. Tidak ada? Apa keterangannya Iqbal? Leonard, M. Arifin, Mariani Rindi, Mutiara Lianda, Hadir Pak. Mutiara Pratiwi, Ada Pak. Nurlia Aulia, Saya Pak. Rido Galang, Krista, Rizky Ramadan, Robi Ferdiansah, Rosi Damayanti, Hadir Pak. Sakinatul Mar'ah, Torik Amrullah, Tia Aprilia, Hadir Pak. Tika Kairunisa, Hadir Pak. Bulan Julio, Meti. Ya, jadi ada satu siswa yang tidak hadir hari ini ya. Sebelum masuk ke materi, minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kita belajar tentang mesin pencari di situ. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang cara mengoperasikan aplikasi pengolah kata. Di sini kita akan belajar tentang Microsoft Word. Ada yang sudah pernah menggunakan? Ada yang belum? Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan kali ini. Bahasanya nanti Microsoft Word itu sebenarnya sangat penting sekali kalau di masa sekarang, karena hampir semua kegiatan yang ada di perkantoran, terus kemudian cara pembuatan surat menyurat, itu semuanya bisa kita menggunakan yaitu aplikasi pengolah kata, yaitu Microsoft Word. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu yang pertama tujuannya itu nanti peserta didik atau siswa bisa menjelaskan tentang operasi dasar yang ada di Microsoft Word, terus kemudian mampu menerapkannya. Jadi operasi dasar itu mampu diterapkan nanti atau digunakan. Terus kemudian yang selanjutnya, tujuan selanjutnya yaitu nanti peserta didik atau siswa itu dapat menjelaskan bagaimana langkah menformat teks dan juga langkah menformat paragraf.
Kemudian nanti bisa memodifikasi teks atau paragraf tersebut. Nah, jadi itu adalah tujuan kita belajar pada pertemuan kali ini. Gimana? Masih semangat? Masih. Ya, kalau masih semangat kita mulai pembelajarannya. Saya tampilkan dulu materinya. Yang belakang sudah terlihat? Ya, mengolah kata materi kita, yaitu tujuannya tadi sudah saya jelaskan bahwasanya nanti di sini ada menjelaskan penerapan operasi dasar, terus kemudian menjelaskan langkah memformat teks dan memodifikasinya. Ya, silakan diperhatikan ya. Apa itu Microsoft Word? Kita lihat di sini. Microsoft Word itu merupakan salah satu aplikasi atau software yang dibuat oleh perusahaan Microsoft. Itu adalah masih satu kesatuan dari produk Microsoft Office. Nah, fungsinya nanti digunakan untuk mengolah kata. Jadi mengolah kata, mengolah dokumen, terus kemudian bisa digunakan juga untuk membuat surat menyurat, membuat laporan, terus membuat skripsi, misalnya nanti kalau kalian kuliah, atau nanti kalau PKL bisa membuat laporan PKL. Jadi itu. Jadi fungsinya untuk memudahkan kita sebenarnya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Coba kalian bayangkan kalau misalnya tidak ada aplikasi yang untuk mengolah dokumen, kita harus menulis surat misalnya, dan itu ditujukan ke banyak orang. Jadi ditujukan ke banyak orang, kita harus menulisnya, jadi itu memakan waktu yang sangat lama. Dengan adanya salah satu aplikasi pengolah kata Microsoft Word ini, nah kita dibantu di situ. Kita dibantu bagaimana cara mengolah dokumen itu sehingga nanti bisa memudahkan pekerjaan kita. Jadi pekerjaan yang harusnya lama bisa lebih cepat kita selesaikan pekerjaan itu. Jadi itu adalah Microsoft Word. Nah, di tampilannya Microsoft Word itu kurang lebih seperti ini. Jadi sebenarnya untuk tampilan itu ada tergantung dengan versinya. Cuma secara keseluruhan itu tampilannya mirip atau hampir sama. Ini ada yang namanya title bar, terus ada quick access toolbar, terus kemudian ada yang namanya menu bar, terus di sini ada ribbon. Ribbon itu adalah kumpulan dari
beberapa perintah icon ya nanti yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Nanti di situ kita bisa memilih, misalnya nanti kita memformat suatu teks atau paragraf, nah kita bisa masuk ke dalam salah satu menunya, terus kemudian kita pilih salah satu ribbonnya atau grupnya, baru kita tentukan icon yang kita akan gunakan di situ. Terus yang nomor 3 ini, nah ini adalah menu untuk close, untuk meminimize dan untuk memaksimalkan atau membuat layar penuh. Di nomor 6 ini ada yang namanya penggaris atau ruler. Pelan-pelan ya, ruler. Ya, nanti salah eja malah bahaya nanti. Ruler nanti gimana nanti? Ya, kita lanjutkan. Jadi kalau yang ruler itu diejanya pelan-pelan, itu sama dengan penggaris. Jadi di situ ada ukuran untuk menentukan panjang dan lebarnya kertas kan. Terus yang selanjutnya ini adalah scroll bar. Jadi kalau misalnya nanti dalam dokumen itu nanti kita zoom atau kita perlebar, nanti biasanya tampilannya nggak akan terlihat sepenuhnya. Kita bisa menggunakan yang namanya scroll bar. Ada yang vertikal, kalau yang sebelah sini, ini yang sebelah sini, bisa kan? Nah, kalau yang sebelah sini adalah yang vertikal, kalau yang nanti yang di sini muncul itu adalah yang horizontal. Nah, ini nomor 9 ini nanti untuk zoom, untuk memperbesar dan memperkecil lebarnya atau tampilan dari dokumen itu. Untuk lembar kerjanya sendiri kalau di Microsoft Word namanya dokumen ya, biasanya disebut dengan dokumen atau file dokumen. Nah, di nomor 10 ini adalah keterangan dari lembar kerjanya. Nah, kalau di sini ada pack 1 of 2, berarti ini kita berada pada lembar pertama dari 2 halaman yang ada. Jadi kalau kita misalnya nanti mau melihat kita ada di halaman berapa, kita tinggal lihat di bagian bawah ini. Jadi seperti itu. Bisa dipahami untuk tampilannya? Bisa. Ini adalah keterangan yang saya sampaikan tadi. Nah, kita masuk ke operasi dasar pada Microsoft Word. Yang pertama kita mulai membuka aplikasi Microsoft Word. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama kita bisa menggunakan menu Start yang ada di tampilan komputer kita. Ya, Start. Langkahnya kita pilih Start, kita pilih All Program atau All Aplikasi, kita pilih Microsoft Office, baru nanti kita cari Microsoft Office Word. Versinya berapa? Kalau misalnya nanti ada 2007 ya 2007, kalau 2010, 2010 dan seterusnya. Tapi secara garis besar langkahnya itu akan sama. Nah, cara yang kedua itu menggunakan icon shortcut. Jadi kalau di layar komputer kalian itu ada di halaman depan itu ada icon Microsoft Word, itu bisa kita klik 2 kali di sini. Jadi nggak perlu menggunakan langkah yang menggunakan Start, kita langsung klik 2 kali di desktopnya atau di tampilan desktop, itu bisa terbuka sama. Nah, nanti bisa dicoba itu nanti. Terus kemudian untuk selanjutnya ini ada menu file. Untuk menu file ini ada sedikit perbedaan pada Microsoft
Microsoft Office versi 2007 dengan Microsoft Office 2010 ke sini ya, ke atas. Menu file itu kalau di 2007 itu adalah Office button namanya. Jadi di situ hanya muncul simbol yang bulat itu, sebelahnya menu home, simbol bulat itu ketika kita klik nanti akan sama itu nanti isinya, cuma beda tampilannya. Nah, di sini ada menu save. Yang pertama menu save. Save itu adalah untuk menyimpan dokumen. Jadi ketika nanti kita buat lembar kerja baru, terus kita mau menyimpannya, kita bisa klik Office button atau klik file itu, terus kemudian kita klik save di situ. Terus yang selanjutnya ada save as. Save as itu mempunyai fungsi yang sama dengan save sebenarnya, cuma ada sedikit perbedaan. Jadi kalau yang save as itu menyimpan dokumen tetapi dengan nama yang berbeda di situ. Jadi kalau misalnya filenya sama, kita mau menyimpan dengan nama lain, kita bisa menggunakan fasilitas atau fitur save as dalam Microsoft Word. Terus yang selanjutnya ada open. Open ini membuka dokumen yang pernah kita simpan di situ. Nah, simbolnya nanti atau ikonnya seperti ini gambarnya. Bisa dilihat ketika menggunakan komputer. Terus kemudian ada close. Close di sini berfungsi untuk menutup lembar kerja. Jadi kalau sudah selesai kita buat suatu dokumen, terus kemudian kita sudah menyimpannya, kita mau menutup dokumen itu bisa menggunakan fasilitas close. Bisa dimengerti? Terus kemudian ada juga icon atau fitur recent itu mengingatkan kembali terhadap file-file dokumen yang terakhir atau belum lama diakses. Jadi kalau kita 1 atau 2 hari yang lalu kita pernah menyimpan, terus kita lupa menyimpannya, biasanya kita bisa menggunakan fitur ini. Jadi di situ masih muncul itu. Tinggal kita klik nanti langsung membuka lagi. Terus kemudian ada menu new. New itu dari bahasanya baru, berarti kita membuat dokumen baru. Terus kemudian ada print nanti untuk mencetak dokumen. Kemudian ada save and send, menyimpan dokumen dengan cara mengirimkan ke berbagai pilihan lokasi. Nah, terus kemudian di menu file masih ada help, jadi bantuan. Jadi kalau kalian masih bingung, itu bisa klik bantuan di situ, nanti ada semua yang kalian bingungkan nanti bisa dipelajari di situ. Terus kemudian option. Nah, ini yang tidak kalah penting di situ, option. Option itu adalah pilihan-pilihan atau pengaturan-pengaturan yang ada di Microsoft Word di situ. Jadi nanti ketika klik option nanti akan muncul kotak dialog yang banyak pilihannya. Nah, yang selanjutnya ada exit. Nah, ini kalau tadi close itu menutup suatu dokumen, kalau exit berarti menutup aplikasinya atau menutup program Microsoft Word-nya. Nah, ini cara membuat dokumen baru atau membuat file baru pada Microsoft Word. Nah, langkah yang bisa kita lakukan, kita klik file menu,
menu file atau kita klik tombol office button kalau misalnya di nanti Microsoft 2007. Terus kita pilih new. Nah di situ nanti ada pilihan blank dokumen. Jadi kita klik menu file, terus kita klik new, terus di sini ada pilihan blank dokumen di sini. Nah kita klik 2 kali atau kita klik baru pilih create di situ. Itu membuat dokumen baru. Terus kemudian menyimpan dokumen. Nah yang sudah saya jelaskan di awal tadi, menyimpan dokumen kita menggunakan apa? Save ya. Kita menggunakan save. Jadi langkah yang bisa kita lakukan kalau kita menyimpan suatu dokumen yaitu kita klik menu file, terus kita pilih save di situ. Atau kita pilih file, kita pilih save as. Nah, nanti akan muncul perintah dialog di sini. Muncul perintah dialog, terus kemudian disuruh memilih lokasi penempatan filenya itu. Jadi mau di dokumen, mau di download, mau di musik, mau di picture, atau mau di drive E, misalnya drive C, drive D. Nah kita klik dulu di situ. Terus nanti baru diarahkan ke sebelahnya ini. Kita mau membuat folder dulu atau tempatnya dulu, atau langsung kita tempatkan di dalam drive itu. Ya ada 2 cara untuk bisa membuat folder dulu atau langsung menempatkan filenya di situ. Nah kalau sudah dipilih, langkah selanjutnya adalah kita memberikan nama file. Ya, kita memberikan nama file di sini sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalnya nanti membuat surat, berarti ya di sini misalnya file surat. Jadi seperti itu. Baru nanti terakhir kita klik tombol save. Mengerti yang belakang? Nah, langkah selanjutnya yaitu cara menutup atau operasi dasar yang selanjutnya yaitu cara menutup lembar kerja. Langkahnya kita klik menu file, baru kita klik close di situ. Kita klik menu file, kita klik close. Nanti otomatis lembar kerja yang tampil itu akan menutup. Ada pertanyaan tentang operasi dasar? Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa dipahami, saya lanjutkan lagi. Yang selanjutnya yaitu memformat teks atau tulisan. Nah, untuk memformat teks, kita bisa menggunakan fitur atau menu home di situ ya. Jadi untuk memformat teks, kita bisa menggunakan menu home. Terus kemudian kita pilih, misalnya kalau kita mau merubah jenis hurufnya atau kita memilih jenis hurufnya, kita bisa klik menu home, terus kemudian kita pilih font. Nanti kalau di sini ini ada tanda panah kecil di bawah ini. Jadi ketika ini diklik nanti akan banyak pilihan fontnya di situ. Jadi ada banyak pilihan font di situ, terus kemudian kita pilih salah satu. Kira-kira mana yang sesuai atau sesuai kebutuhannya. Baru kita klik. Nah, itu cara merubah jenis hurufnya. Yang selanjutnya menentukan ukurannya atau ukuran huruf atau ukuran tulisan. Kalau tadi merubah huruf, sekarang menentukan ukuran hurufnya.
Langkahnya tetap kita menggunakan menu home. Cuma kita pilih di sini font size. Ya, di sebelahnya menu font tadi. Pak, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk nah, terus kemudian untuk bagi yang belum aktif dalam pembelajaran nanti silakan mulai ditingkatkan ya. Menyimpan dokumen langkah, klik menu filter. Menutup dokumen langkah, klik menu file file. Membuka dokumen yang disimpan langkah, klik menu file memformatkan Banyak perhatikan warna, ketebalan, garis bawah, miring dan lain-lain. Memformat paragraf untuk mengatur paragraf yang mengikuti pembuatan bulat, membuat bulat, koran, proses atau peralatan dengan memberikan garis pipi pada paragraf. Langkah 1, blok tab, huruf yang akan berubah, klik menu home, klik huruf paragraf, pilih iklan yang akan ya. Berikan tepuk tangan. Kelompok 2 silakan dipresentasikan hasilnya. Menurut pengamatan kami, mulai Microsoft Word yaitu klik tombol start, kemudian Alt Program atau Microsoft Office dan Microsoft Word. Membuat dokumen baru yaitu klik button lalu klik Office button lalu klik New dan klik Blank Dokumen. Menyimpan dokumen yaitu klik Office button lalu Save, klik Name. Pilih folder yang tertera lalu klik save. Menutup dokumen, klik Office button lalu klik close. Membuka dokumen yang pernah disimpan yaitu klik Office button lalu klik dokumen dan pilih folder atau dokumen yang ingin dibuka. Memformat teks yaitu klik format yang ingin digunakan lalu mengatur ukuran, mengatur warna, mengatur ketebalan, dan mengatur garis bawah dan mengatur kata yang harus dimiringkan. Memformat paragraf yaitu blok huruf yang akan diubah lalu klik menu home dan memilih paragraf dan klik kata paragraf yang ingin digunakan. Silakan dihapus kelompok 3. Silakan salah satu. Ini kan diedit ya, ini apa namanya? Hah? menyimpan dokumen langkah, file, save, alat update, dokumen, menyimpan nama file. Boleh. Gimana? Cerita. Itu tadinya. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok. Untuk
coba ditunjukkan hasilnya dari pengamatan yang sudah dilakukan. Silakan. Ya, agak kencang suaranya biar bisa terdengar oleh teman yang lainnya. Memulai Microsoft tombol start atau Microsoft Office Microsoft Word. Membuat dokumen baru, klik tampil untuk tampilan backslash. Pilih now, lalu klik dokumen drive, lalu setelah dokumen baru akan muncul. Menyimpan dokumen, klik tampil, klik simpan sebagai. Pilih lokasi file seperti on drive atau PC ini untuk menyimpan file Anda. Menutup dokumen close. Membuka dokumen yang pernah disimpan, klik open. Memformat teks, pilih teks yang ingin ada format untuk menulis sebuah kata. Klik ganda kata tersebut untuk menulis garis teks, klik di sebelah kirinya. Lalu pilih opsi untuk mengubah font ukuran font, warna font atau buat teks tebal miring atau bergaris bawah. Memformat paragraf berfungsi untuk mengatur paragraf yang meliputi membuat bulan penomoran positif atau perantaraan hingga memberikan bentuk pada paragraf. Paragraf terletak di menu home pada Microsoft Word. Kelompok selanjutnya, kelompok 5. Memulai Microsoft Word. Caranya klik tombol start, alt program, Microsoft Office, Microsoft Word. Membuat dokumen baru, langkahnya klik menu file, pilih new, pilih blank dokumen, save. Menyimpan dokumen, langkahnya klik menu file, save. Menutup dokumen, langkahnya klik menu file, terus klik close. Membuka dokumen yang pernah disimpan, langkahnya klik menu file, open. Menformat teks yaitu block teks atau huruf yang akan diubah, klik menu home, pilih huruf font. Ini salah satu icon yang digunakan. Merubah font menjadi tebal, merubah font menjadi minim, merubah font garis bawah, merubah font menjadi subscribe, merubah font menjadi superscript, merubah font menjadi garis tengah, merubah font menjadi warna merah. Format paragraf, mengatur paragraf yang meliputi membuat bulat, penomoran, posisi atau perataan hingga memberikan garis tepi pada paragraf. Langkah, block text atau huruf yang akan diubah, menu home, pilih huruf paragraf, pilih icon yang digunakan. Kelompok selanjutnya, kelompok 6. Silakan salah satu dari wawasan hasilnya. Memulai Microsoft Word. Langkahnya adalah klik tombol start, alt program, Microsoft Office dan Microsoft Word. Membuat dokumen baru. Klik menu file, pilih new, pilih blank dokumen dan save. Menyimpan dokumen. Klik menu file dan save. Menutup dokumen. Klik menu file dan close. Membuka dokumen yang pernah disimpan. Klik menu file dan open. Format teks, block teks atau huruf yang akan diubah, klik menu home, pilih group font, pilih salah satu icon yang digunakan. Format paragraf, block teks atau huruf yang akan diubah, klik menu home dan pilih group paragraf, pilih ikon yang akan digunakan. Ini. Kelompok 7 silakan. Mana kelompok 7? Cek. Cek. Sampai ada. 7. Ayo, latihan. Woi.
Udah habis. Ke ganda dan tek untuk memilih partai di opsi untuk mengubah format dan bawah komen karena dia pencari bukan dia itu dia Ini kami dulu kalau dan paragraf spesifik Ya. Untuk kelompok selanjutnya kelompok 8 open. Silakan dipaparkan hasil pengamatannya. Pertama mulai klik tombol start, lalu klik Microsoft Office ini dikeluarin dulu dari ini. starter, buat dokumen baru. Ini ini betul. Untuk teks tampilan backstage, terus pilih new, klik dokumen blank, kemudian bukan dokumen, klik file, klik save, lalu tulis file namanya, pilih save as equal, lalu klik tombol save. Ini tadi. Part menutup dokumen, klik file untuk menutup dokumennya saja. Klik tanda silang pada ujung kanan atas layar menutup dokumen dan export. Pilih exit menutup dokumen plus export. 5. Membuka dokumen yang pernah disimpan, klik open. Nah, apa lagi itu? Format teks, pilih teks yang ingin diformat untuk memilih sebuah kata, klik ganda kata Itu fontnya lah tadi yang untuk gede. memilih garis teks, pilih opsi untuk mengubah font, ukuran font, warna font, buat teks tebal, Font kan? garis bawah. 7. Menformat paragraf, grup paragraf berfungsi untuk mengatur paragraf yang meliputi, membuat posisi Ini ngomong apa ya? atau peralatan hingga memberikan garis seperti pada paragraf. Grup paragraf terletak di menu home pada Microsoft Word. Ya semuanya apa ya? Kelompok 9 silakan. Ada dua. Ini pilih biasa. Ini yang dein. Silakan kelompok 9. Dimulai Microsoft Word. Pilih tombol start. Udah klik Yang bawah lebih gede lagi. yang bawah lebih gede menyimpan dokumen, klik menu file save, menutup dokumen, klik menu file close, membuka dokumen yang pernah disimpan, klik menu file open dan pilih dokumen format teks, huruf yang akan diubah, klik menu home, pilih grup font. Pilih salah satu icon yang digunakan, menambahkan warna garis bawah dan titik. Format paragraf blok huruf yang akan diubah, klik Ya. home, pilih grup paragraf, pilih icon yang digunakan, paragraf kiri teluk.
Bapak selanjutnya. Masuk lagi ini. Jadi dia seperti tahu tanda cek di sana. Yang panah kecil yang dipencet. Cari dan pilih dokumen, kemudian klik bar. Format teks, pilih teks yang diformat untuk memilih sebuah kata, ada kata tersebut menulis baris teks di surat kirinya. Pilih teksi untuk mengubah font, ukuran font, warna font, atau buat teks tebal, miring atau bergaris bawah. Format paragraf, pilih paragraf yang diformat pada tab home. Pilih berita lain paragraf teks, klik add like folder paragraf atau remove text after paragraf dan drop down. Bapak selanjutnya. Durasi diganti lagi. 11. Ganti. Cara memulai Microsoft Word adalah cara membuka menu start yang ada di bawah pojok kiri. Setelah itu, kalian mencari Microsoft Word yang ada di Microsoft Office dan kalian menekannya di paling. Cara membuat dokumen baru adalah dengan cara membuka menu form yang ada di pojok kiri atas. Setelah kalian membuka Microsoft Word dan membuat file baru yang ada di situ. Menyimpan dokumen. Jika dokumen yang kalian buat sudah selesai, tekanlah ikon yang berbentuk memori yang ada di pojok kiri atas yang bernama save. Menekan Ctrl S untuk dokumen. Jika kalian sudah menyimpan dokumen dan kalian ingin dokumen yang ada dibuat, tekanlah tanda X yang ada di pojok kanan atas. Buat dokumen yang pernah disimpan. Carilah aplikasi file yang ada di pojok bawah. Dan jika sudah Bulannya dibuka, kalian format sama aja akhir. Enggak. kalau format dokumen yang Bulan 2 bulan. dan kalian akan menemukannya. Bulan sekarang Oh iya jadi. Grup Word format. Oh iya. Grup Word adalah grup yang terdapat pada menu Home Microsoft apa Word yang yang mau tambahin? Nggak ada. Surat cinta gitu. berfungsi untuk mengatur format tulisan seperti jenis huruf, ukuran, warna, ketebalan, garis bawah, miring, dan lain-lain. Memformat paragraf. Grup paragraf berfungsi untuk mengatur paragraf yang meliputi membuat bulet, penomoran, posisi atau perasaan hingga memberikan garis kaki pada paragraf. Grup paragraf terletak di menu pada Microsoft Word. Begini ya. Bapak terakhir, silakan diwakilkan hasil pengamatannya. Open. Mulai Microsoft Word, klik tombol Start, Algogram, Microsoft Office, Microsoft Word, membuat dokumen baru. Klik menu File, pilih New, pilih Plan, dokumen, lalu Print, menyimpan dokumen. Klik menu File, lalu Save, untuk dokumen. Klik menu File, lalu Close, membuka dokumen yang pernah disimpan. Klik menu File, lalu Open, memformat teks, klik bold untuk menebalkan teks
italik untuk teks miring, lalu underline untuk menggaris bawahi teks, script untuk teks pangkat bawah, lalu super script pangkat atas, script strike bawah, garis tengah teks, menformat paragraf langkah, klik alih teks untuk kalimat datar, enter kalimat tengah, lalu alih teks kalimat sebelah kanan. Oke, terima kasih. Dari 1 sampai 12 dari kelompok 12 sudah memaparkan hasil dari diskusi yang sudah dikerjakan tadi. Jadi Microsoft Word itu, dalam Microsoft Word itu banyak sekali fitur-fitur atau fasilitas yang bisa kita gunakan di situ ya. Pertama yaitu bisa membuat dokumen baru, terus kemudian bisa menyimpan dokumen, membuka dokumen yang tersimpan, terus menyimpan dokumen yang dengan nama yang berbeda untuk dokumen itu fasilitas, salah satu fasilitasnya. Terus kemudian kita juga bisa mengelola dokumen itu dengan bisa kita menformat teksnya, menformat jenis hurufnya, ukuran hurufnya, terus gaya hurufnya, mau tebal, garis miring, underline, ada warna hurufnya. Terus kemudian juga di dalam Microsoft Word itu kita bisa melakukan formatting paragrafnya. Bisa kita kasih penomoran, kita kasih simbol-simbol, kita beri perataan teksnya, kita atur untuk jarak antar barisnya. Nah, itu adalah fasilitas-fasilitas yang ada di salah satunya di Microsoft Word. Jadi ketika kita sudah bisa mengelola suatu dokumen, nanti dokumen yang kita buat itu akan terlihat rapi dan mudah dibaca. Makanya kita harus menerapkan atau mengelola dokumen-dokumen itu. Jadi itu ya. Untuk selanjutnya silakan dikumpulkan hasil diskusi yang sudah dilakukan. Silakan berkelompok atau yang ingin geser-geser aja. Enggak aja nih, balik ini. Ya. Ini sudah semua. Sebelum kita akhiri, gimana perasaan untuk pembelajaran hari ini?
Senang? Senang Pak. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Nah, terus kemudian untuk bagi yang belum aktif dalam pembelajaran nanti silakan mulai ditingkatkan ya. Jadi untuk yang sudah aktif ya tetap ditingkatkan agar nanti hasilnya akan lebih baik lagi. Terus kemudian untuk materi kita yang selanjutnya, nanti setelah kita hari ini yaitu materi kita tentang mengatur halaman kertas. Jadi masih di dalam Microsoft Word kita mengatur halaman kertas, terus kemudian nanti kita melakukan cara editing data, cara copy, cara paste, atau cara menyalin, cara menempatkan. Jadi itu materi kita yang selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai sekian dulu. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa di kelas. Thank you.